Malang, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000. "Bu, ada kecelakaan di depan. Ayo kita ke sana, Bu," ucap Delina kala itu. Ya, saat itu hari sudah petang. Kejadian mengerikan terjadi tepat di depan rumah Pak Dirjo, ayah Delina. Memang, rumah mereka berhadapan dengan jalan utama yang menghubungkan antara kota Malang yang mengarah ke Semeru. "Kamu itu jangan sembarangan, Del. Ibu sama bapak nggak denger apa-apa loh," ucap Budirjo yang tiba-tiba berdiri dan berlari keluar rumah untuk membuntuti Delina. Suara riuh banyak orang yang berbondong-bondong berlari ke arah lokasi kejadian. Mereka semua ingin menyaksikan siapakah yang menjadi korban atas kecelakaan tersebut. "Ya Allah, astagfirullah, kepalanya hancur. Lihat, lihat, rambutnya nempel di bantruk." Para warga sangat terkejut dengan kecelakaan yang terjadi. Belum bisa diketahui dengan pasti siapa korban yang berada di sana. "Aduh Pak, aku merinding semua sekujur tubuh. Gimana ya Pak kalau keluarganya tahu? Kasihan." Warga yang mengelilingi korban yang masih tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan. Kemacetan pun terjadi karena kecelakaan itu. Ya, kecelakaan itu tergolong yang sangat parah. Ternyata, warga pun akhirnya mengetahui bahwa korban itu bernama Manto, seorang laki-laki bujang yang tinggal bersama ibunya di desa tetangga. Saat itu, dirinya akan membeli obat di apotik kota, namun naas. Musibah itu menimpanya saat hendak pulang ke rumah. Manto yang saat itu tidak memakai helm dan juga sepeda motornya yang tidak berspion kanan dan kiri mencoba menyalip sebuah truk gandeng yang bermuatan semen. Namun naas, saat dirinya menyalip, ada kendaraan yang tiba-tiba melaju kencang dari arah yang berlawanan. Manto pun seketika terjatuh ke arah kiri dan kepalanya terlindas ban truk bagian belakang. Hingga kejadian itu pun menyisakan kenangan menakutkan bagi warga RT 02. Ibu Dirjo yang kala itu sedang memperhatikan tingkah Pardi yang sedikit aneh. Dirinya terlihat mengantongi sesuatu ke dalam jaket miliknya. Lalu sesuatu itu pun diambil dari keranjang belanjaan di sepedanya. "Ngapain, Par? Kok kayaknya serius banget kamu?" Pardi pun hanya tersenyum. Dirinya kemudian mengambil sesuatu dari kantong jaketnya dan ternyata itu adalah jeruk nipis. Entah apa yang akan dilakukan oleh Pardi tersebut. Pardi mengambil jeruk nipis tersebut lalu kemudian membelah dengan cepat. Setelah itu, ia menaburkan di area bekas terjadinya kecelakaan itu. "Loh, Par, kamu itu ngawur loh. Yang bener saja. Ditutup pasir aja lah. Di sini itu nggak boleh, Par, nyiram darah di jalan sama air jeruk. Yang kena nanti orang banyak." Pardi kala itu menatap Budirjo dengan penuh keyakinan. Pardi tertawa sekejang-kejangnya. "Mati oh mati. Darah ini baunya amis. Apa nggak jijik kalau misalkan dibiarkan begini? Sebentar lagi disiram air, biar hilang." Pak Dirjo yang memperhatikan istrinya dan Pardi sedang berbincang akhirnya mulai mendekati mereka. "Kok di tengah jalan? Ayo, minggir," ucap Pak Dirjo. Bu Dirjo pun tanpa menoleh dan membalas dengan tatapan yang khawatir. Pardi dengan gaya menyepelekan melihat Bu Dirjo yang mulai mendekati Pak Dirjo. "Anak gak bener banget. Telinganya tuh loh, gak tahu bisa dibilangi. Darah aku suruh tutup pasir malah disiram air jeruk nipis." Pak Dirjo pun melihat ke arah Pardi, menatapnya dengan serius. "Ya kita doakan saja hal yang aneh gak terjadi lagi seperti dulu," ucap Pak Dirjo pelan. Kejadian itu pun kemudian berlalu begitu saja hingga 3 hari setelah kejadian itu, salah satu ibu-ibu yang habis berbelanja sayur di pagi hari mengalami kejadian yang menegangkan. Ibu itu memandangi sesuatu yang agak tidak lazim berada di hadapannya. Benda itu potongan jari yang tertutup pasir di pinggir jalan. Sontak, ibu-ibu tersebut menjerit ketakutan, merasa geli sekaligus takut karena pemandangan itu. "Rul, jari Kak itu, ya Allah, itu jari. Kok cuma 3, yang 2 kemana?"
Biung-biung. Rima pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada PRT setempat. Akhirnya kejadian itu pun berlalu begitu saja. Pak Dirjo dan Delina sedang asik menonton televisi. Mereka pun tertawa bersama kala ada acara lawakan yang mereka tonton sedang mendalami perannya. Hingga terdengarlah suara tendangan di kaca jendela sebelah. Sontak saja tertawa mereka pun berubah menjadi tegang karena saat itu hampir mendekati tengah malam. Pak Dirjo dan Delina pun saling bertatapan. Mereka pun memilih untuk melupakan kejadian itu. Dan saat mereka berkonsentrasi menonton acara itu lagi, terdengarlah suara ketukan kecil yang berasal dari tembok rumah mereka. Ketukan tersebut jelas beralur. Ketukan tersebut berbunyi antara jarak 5-10 menit saat itu. Delina yang ketakutan kemudian berdiri lalu duduk mendekati sang ayah. "Gak perlu takut, Nduk. Paling itu cuma cicak. Wes gede kok penakut," ucap ayahnya bercanda. Delina hanya bisa mendengus dan memperhatikan lagi dari mana asal dari suara ketukan itu. Delina pun berharap jika hal itu berasal dari sesuatu yang diceritakan ayahnya. Ternyata ketukan itu muncul lagi. Kali ini Delina agak curiga karena ketukan itu berasal dari atap genteng rumahnya. "Loh, kok suaranya pindah di genteng?" ucap Delina penasaran. Ayahnya hanya memeluknya dengan erat. "Sudah, jangan dilihat, lihat TV aja," ucap Pak Dirjo sembari mendengus. Rumah Delina memanglah tidak memiliki plafon saat itu. Maklum, di tahun itu rumahnya masih sangat sederhana sekali. Jadi gentengnya terlihat. Kalau orang zaman dulu pasti ada salah satu genteng yang terbuat dari kaca, gunanya untuk membuat cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah saat siang hari. Tapi bagi anak kecil seperti Delina, saat itu kaca tersebut sangat menakutkan. Perasaan Delina pun saat itu tidak menentu. Dirinya sangat penasaran dengan sumber ketukan itu. Pelukan erat ayahnya belum terlepas. Delina pun mengarahkan kedua matanya ke atas genteng kaca tersebut. Alangkah terkejutnya Delina kala itu, kala ia melihat sesosok makhluk berbalut kain putih di wajahnya dan sebelah matanya melotot, mengeluarkan darah yang banyak. Delina pun menjerit lalu memeluk ayahnya kencang. Pak Dirjo segera mematikan TV, lalu memutuskan untuk membawa Delina tidur bersama ibunya malam itu. Mulai hari itu, kejadian seram meneror warga di wilayah tersebut sampai ada yang sangat ketakutan dengan adanya kejadian tersebut. Setelah Pak Dirjo, giliran keluarga Rima yang diteror dengan sosok menyeramkan itu. Sepertinya Rima sudah curiga bahwa dirinya akan diganggu oleh sosok misterius ini yang juga telah mengganggu warga desa dengan ketukan dan intipan seram di balik kaca. Saat itu Rima sedang cuci-cuci piring di luar. Kamar mandi dan rumahnya memang tidak menjadi satu. Ya, rumah dan kamar mandinya terpisah. Jarak antara pintu belakang ke kamar mandinya sekitar 5 meter. Entahlah, gimana jika malam hari pas kebelet BAB atau buang air kecil dan posisi kamar mandi yang seperti itu. Tapi hal itu wajar di sebagian orang yang memiliki rumah zaman dulu. Rumah dan kamar mandi memang terpisah. Tidak kalah menyeramkannya lagi, rumah Rima terdapat di posisi paling belakang. Di sana masih banyak sekali barongan atau pohon bambu saat itu. Jarak antara rumahnya ke rumah tetangganya sekitar 100 meter. Surup saat itu. Surup adalah waktu di mana sore menjelang petang. Rima mencuci piringnya di belakang rumah dan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Terdengar suara aneh namun samar-samar. Suara itu terdengar sampai 3 kali hingga Rima penasaran. Suara apakah itu? Ya Allah, semoga aku tidak diganggu barang halus, batin Rima. Ternyata saat Rima memperhatikan sekitar, Rima menjelikan matanya ke sekitar area belakang rumah. Namun yang terjadi, sebelum pingsan Rima sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Rima menjelikan matanya. Dirinya sangat tidak percaya dengan apa yang sudah ia lihat. Sosok pocong, separuh badan yang mengintip di balik tembok kamar mandinya. Matanya hanya terlihat satu, sebelah kiri karena jaraknya yang lumayan jauh. Rima pun hanya bisa melihat gerakan mulut pocong tersebut yang cepat.
Seperti berkata atau sedang gemetar. Rima tidak mengerti, namun yang jelas pemandangan tersebut sangat tidak menyenangkan baginya, hingga kepalanya pun pusing dan badannya tidak kuat lagi untuk berdiri. Kemudian ambruk dan pandangannya kabur. Rima masih ingat, meskipun keadaannya ambruk dan tidak berdaya saat itu, pandangannya masih teringat meskipun sedikit kabur. Ya, sosok tersebut kemudian tegak melayang dan mulai mendekati dirinya. Saat itulah kesadaran Rima pun langsung hilang dengan mendekatnya sosok pocong tersebut. Selanjutnya berpindah kepada Pak Zainal. Beliau adalah satu-satunya melijo di wilayah tersebut yang menyediakan persediaan yang komplit. Warga sangat mengagumi keuletannya dalam bekerja dan sikap rajin beliau yang selalu bangun jam 2 dan membuka toko sayur di jam sebelum subuh. Saat itu, Pak Zainal dan istrinya sedang menata sayur dan bahan yang akan dijual. Kemudian, secara tidak sengaja, istrinya menanyakan soal kejadian yang sudah dialami oleh sebagian warga beberapa hari ini. "Mas, Bu Rima loh, kemarin itu habis pingsan. Katanya habis lihat pocongan melayang." Pak Zainal pun hanya menoleh lalu ia tertawa. "Paling mau minta makan, Dek. Mas, aku serius loh. Bu Rima itu sampai dibawa ke rumah sakit. Soalnya habis pingsan, Bu Rima itu nggak siuman sampai 2 hari. Ya, saking kagetnya," tanya istri Pak Zainal. Zainal pun di sini hanya tersenyum. Dia memilih mendengarkan saja istrinya berkata apa, karena Zainal memang tipe lelaki yang santai. Jadi, setiap cerita seperti itu hanyalah menjadi cerita dingin yang masuk ke dalam pikiran Zainal. Cukup sekedar tahu saja, jangan pernah diambil hati. Jangan sampai terbawa pikiran, karena baginya masih banyak yang lebih penting untuk difikirkan daripada percaya dengan cerita yang belum jelas dan masih dibilang katanya atau tembung jarene. Zainal pun meninggalkan istrinya yang kala itu menatapnya dengan wajah heran. Akhirnya Zainal berniat membuang air sisa tahu yang berada di ember miliknya. Dan ketika dirinya membuang air, terdengarlah suara gesekan gigi yang lumayan keras. Entah dari mana, karena saat itu penerangan hanya berada di warungnya saja. Kanan dan kiri dan sekitaran masih gelap, maklum karena masih belum subuh, jadi langit masih dalam ruang kegelapannya. Zainal membuang muka, tidak mempedulikan suara itu. Namun tiba-tiba saat dirinya membelakangi sumber suara yang terdengar tadi dan berniat kembali ke warung, terdengar ketukan gigi yang sangat amat jelas sekali di telinganya. Ya, ketukan gigi itu sangat cepat sekali, hampir membuat bulu kuduk Pak Zainal berdiri, dan saat ditoleh ternyata sudah terdapat wajah sosok pocong yang sedang melayang terbalik. Tatapan matanya tajam dan matanya yang hanya satu melotot hampir copot. Sosok pocong itu melayang terbalik dengan wajah berada di bawah. Berada di hadapan wajahnya Zainal bertahan dengan rasa takutnya. Ternyata sosok pocong tersebutlah yang selama ini diceritakan warga dan barusan saja diceritakan istrinya. Zainal mencoba bertahan dengan sikap berani, mencoba memperhatikan sosok tersebut. Dia hanya mengetukkan gigi atas dan bawahnya yang berwarna coklat kehitaman. "Jangan ganggu aku. Aku tidak pernah mengganggu kamu." Akhirnya, perlahan sosok pocong itu pun pergi meninggalkan Zainal seorang diri. Selang beberapa waktu, setelah sosok itu hilang, istri Zainal menepuk pundaknya. "Mas, kamu ngapain sih di sini lama banget? Ayo, itu ada yang beli." Kejadian itu pun tidak merubah keyakinan Zainal untuk menjadi takut akan keberadaan sosok pocong. Namun, dia mulai meyakini jika sosok yang telah diceritakan oleh sebagian warga itu benar adanya. Pak Zainal pun mulai penasaran dengan kemunculan sosok ini. Karena apa? Dan kenapa sosok pocong ini lebih meneror warga kampung di sana daripada yang lain? Rasa penasaran Pak Zainal pun semakin menggebu-gebu. Selanjutnya giliran Pardi, sosok laki-laki yang terkenal dengan gaya selengeannya. Dirinya juga merupakan melijo atau penjual sayur, namun memakai sepeda pancal. Berbeda dengan Zainal,
Pardi selalu berkeliling selesai sholat subuh sampai dengan jam 8 pagi. Sepertinya pembeli saat itu lumayan ramai. Pardi pun berhenti di depan rumah Bu Rima. Di sana terdapat Bu Rima yang kala itu terduduk di kursi dan suami yang menemani di sampingnya. Pardi pun turun dan mulai mendekati mereka dengan membawa sebungkus sesuatu yang di kantong plastik. "Sudah sehat, Mbak?" "Ngapain sih? Apa kayak acara pingsan segala?" Pardi tersenyum sumringah kepada Rima. Rima hanya membalasnya dengan wajah yang cemberut. "Kelakuanmu itu loh, tetap aja par-par kebangetan. Bawa apa kamu itu?" Pardi pun memberikan sesuatu itu kepada Rima. "Bubur sumsum, Mbak, mumpung masih hangat." Pardi pun lalu duduk di sebelah Rima. "Ada apa sih, Mbak? Gak perlu dipendam kalau ada masalah. Kalau sampai seperti itu ya aku kan kepikiran." Ya, Rima dan Pardi adalah saudara tunggal bapak atau satu bapak meskipun mereka dari kantong rahim yang berbeda, namun tali persaudaraan mereka sangat amat erat. Rima pun memandanginya lalu mendengus. "Aku itu loh masih penasaran sama pocongan yang sering nakuti warga. Kemarin itu aku habis diganggu," ucap Rima. Pardi pun hanya melempar wajah tidak peduli. Rima memang selalu memaklumi sikap adiknya itu. Pardi memang lebih memilih hidup realistis. Manusia ya manusia, setan ya setan. Dia tidak pernah berpikir dengan adanya rumor begini dan begitu. Baginya Tuhan sudah sangat adil memberikan tempat bagi makhluknya untuk tinggal tanpa mengusik satu sama lain. Akan tetapi, meskipun adiknya selalu bersikap tidak peduli dengan adat tertentu, Rima selalu menasehatinya. Meskipun begitu, terkadang Pardi diam-diam mendengarkan dan sedikit percaya. "Aku balik lagi, Mbak, cepat sehat." Rima pun memperhatikannya yang mulai beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Pardi lalu memanggil istrinya. "Masak apa, Dek?" tanyanya. Istrinya yang mendengar suara suaminya itu bergegas ke ruang tamu. "Sayur bening, Mas. Ayo cepat sarapan, sudah matang semua." Pardi pun kemudian duduk lalu mengelap kepalanya. Dia mengambil uang yang kala itu masih berada di kantong celananya. "Agak ramai hari ini. Coba kamu hitung, Dek." Istrinya lalu mengambil uang tersebut dan ketika hendak menghitungnya, tiba-tiba benda jatuh terdengar dari belakang rumah. "Apa, Dek? Pintunya gak kamu tutup ya?" "Kucingnya loh." Namun betapa terkejutnya saat Pardi melihat barang yang terjatuh itu bukan berasal dari rak piring, melainkan peralatan yang berada di meja makan. Sangat amat terkejut karena dia mendapati nasi, lauk, pauk, dan kuah dari makanannya berubah menjadi darah. Istri Pardi pun menjadi mual. "Astagfirullah, apa itu, Mas? Kok jadi begitu masakanku?" tanya istri Pardi. Pardi tak kalah terkejut. Dirinya mengira jika ada warga yang usil dan berniat berjalan ke arah pintu belakang. Tiba-tiba, brak! Pintu tertutup dengan sendirinya. Pardi pun bingung apa yang sebenarnya terjadi hingga suara ketukan pun terdengar dari arah atas gentengnya. Pardi pun mencoba mengamati sekitar. Istrinya hanya melihatnya dengan wajah yang ketakutan. Pardi mencoba membuang pikiran dan keyakinan akan cerita orang-orang selama ini, namun tidak dengan istrinya. Dirinya yakin ada hal yang tidak beres di sana saat ini. Mungkin sudahlah giliran mereka untuk mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang. Suara ketukan itu pun terdengar sangat dekat sekali. Namun Pardi tidak melihat apa-apa saat itu, melainkan perabotan dapurnya yang diam dan bisu. Ketukan itu semakin cepat dan semakin cepat. Namun di pundak Pardi mengalir segumpal lendir dan darah yang mengalir dengan pelan. Tidak salah lagi, lendir tersebut pasti berasal dari arah atas, tepat di atas kepalanya. Kemudian kejadian mengerikan itu pun terjadi. Pardi secara perlahan menengok ke arah atas, niat untuk melihat gentengnya. Namun sungguh pemandangan yang tidak terduga. Pardi kaget bukan kepalang, hanya wajah. Wajah mengerikan yang baru pertama kali ia lihat seumur hidupnya. Mata yang melihatnya dengan tajam, penuh dengan amarah. Ketukan itu Pardi yakini berasal dari gigi sosok tersebut. Ya, pocong.
Pocong yang melayang dengan posisi terbalik. Pardi kala itu hanya tenggelam dengan pandangannya, sangat tidak percaya dengan apa yang sedang berada di hadapannya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ucap Pardi dengan terbata. Suara pocong tersebut dengan mengeluarkan lendir merah dari mulutnya. Perih, awakku perih, awakku perih. Suara lirih terdengar dari mulut pocong tersebut. Kemudian Pardi merasakan lendir yang terjatuh ke arah wajahnya. Lendir tersebut berbau perasan jeruk nipis, namun bercampur dengan bau amis darah yang mengucur bersamaan dengan keluarnya lendir tersebut. Pardi merasakan kulitnya kepanasan karena tetesan lendir tersebut, hingga angin bertiup dengan kencang pun datang. Tiupan tersebut melebur sosok pocong tersebut yang hilang dan masuk ke dalam tubuh Pardi. Pardi akhirnya berteriak dan mengerang kesakitan. Pardi merasakan kepanasan di sekujur tubuhnya, dan istrinya yang saat itu memutuskan kembali ke ruang tamu pun berlari sekencang mungkin mendengar teriakan suaminya. Istrinya kemudian terkejut dan ikut berteriak, "Ya Allah, Kang, kamu kenapa?" Sekujur tubuh Pardi terlihat mengepulkan asap, yang mana asap tersebut dibarengi dengan gelembung air yang mendidih di sekujur tubuhnya. Pardi merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Ia menjerit dan terus menjerit. Kulitnya pun seketika berubah dan Pardi bukan seperti sebelumnya. Sejak saat itu Pardi sakit dan menjadi kembang amben, ya istilah dalam penyebutan orang sakit yang tak kunjung sembuh. Istrinya hanya bisa menangisi Pardi yang tidur di tempat tidur yang beralaskan kain putih. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar, membuat siapapun iba untuk melihatnya. Kulitnya yang gosong masih melepuh dan terlihat jelas lekung tubuhnya yang kini mulai menyusut dan kecil. Para tetangga dan juga saudaranya Rima sungguh tak tega saat melihat Pardi dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Terkadang, beberapa menit setelah dirinya mengerang dengan mata yang melotot, Pardi kemudian mengetukkan giginya dengan cepat. Rima yang menangis dan memperhatikan Pardi terus-menerus. Kemudian dia ingat sesuatu. Ya, dirinya sangat ingat dengan gerakan aneh yang dilakukan Pardi itu. Rima pun terkejut dan merinding dibuatnya. Kemudian di sini Pardi pun tertawa. Sontak hal itu membuat tetangga dan juga saudaranya yang sedang membacakan tahlil terkejut serempak memandangi Pardi yang terlentang tak berdaya itu. Semua itu ada balasannya. Semua itu sesuai perbuatannya. Rima dan istri Pardi hanya pasrah melihat Pardi bertingkah aneh seperti itu. Namun salah satu warga pun mulai mendekati istrinya dan berkata, "Mbak, panggilkan Pak Mul. Takutnya Pardi begini tuh karena kesurupan." Istrinya hanya menengus dan menangis lagi. Namun Rima percaya bahwa Pardi memang sedang tidak beres sedari awal. Tubuhnya bukanlah dirinya. Rima pun kemudian pergi untuk memanggil Pak Mul. "Saya minta maaf, Pak Mul. Saya mau mengganggu. Pardi ini seperti bocah kesurupan. Tolong, Pak." Pak Mul yang saat itu selesai sholat asar pun langsung mengambil tasbih, kemudian mengajak Rima berjalan ke arah rumah Pardi. Mereka berdua pun berangkat berjalan kaki. Di sana kondisi Pardi mulai aneh lagi. Dia kini terlihat duduk dan menatap ke arah pintu. Dari luar pintu tibalah Rima dan Pak Mul di sana. Pak Mul menatap lurus wajah Pardi. Astagfirullahaladzim, sambil mengelus dada. Pak Mul berjalan pelan mendekati Pardi dan mulai duduk di bawah tempat tidur Pardi. Pak Mul pun melihat Pardi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Sangat tidak lazim, karena sekujur tubuhnya seperti kulit mumi. Pak Mul pun membacakan doa dan meminta air 1 gelas kecil kepada istrinya. Kemudian di sini Pak Mul mulai bertanya kepada Pardi, Pardi, kenal Bapak ndak?" Pardi tetap dengan tatapan yang tajam. Dia tidak berkata apapun. Kemudian dengan perlahan Pardi menoleh ke arah Pak Mul yang berada di bawahnya kala itu. Pardi masih dengan kondisi wajah yang sama. Dia menggelengkan kepalanya pelan.
Pak Mul yang masih menunggu respon dari Pardi pun sangat terkejut saat Pardi tiba-tiba menatapnya dan menggelengkan kepala. "Sinten asmane?" tanya Pak Mul. Pardi pun menatap ke arah pintu, kemudian berkata, Manto." Seluruh tamu terkejut, ya mereka semua curiga apakah jangan-jangan Manto yang sedang masuk ke dalam tubuh Pardi adalah Manto si korban kecelakaan truk tempo hari. Di sini Pak Mul menghela nafas panjang dan menatap Pardi kembali. "Ada alasan apa kok masuk ke dalam raga anak ini? Apa ada salah? Apa ada hutang?" Pardi kemudian mengangkat tangannya. Pak Mul tidak mengerti akan isyarat yang diberikan oleh Pardi. Dirinya hanya melihat kepada orang-orang yang berada di sana. Siapa tahu ada yang mengerti akan maksudnya. Tak terkecuali Zainal yang juga ditengok oleh Pak Mul sedang berada di pojok ruangan tersebut. Namun tidak dengan Rima. Rima ingat bahwa dirinya dan Inul saat itu menemukan potongan jari yang ia temukan di pinggir jalan. Mungkin itu yang dimaksudnya. Manto mencari bagian tubuhnya yang hilang. "Apa jari tangan yang dicari?" sahut Rima di antara keheningan mereka. Pardi pun secara perlahan menoleh ke hadapan Rima dan menganggukkan kepala. Ternyata benar. Tangan itulah yang dicari oleh Manto. Beberapa warga yang berada di sana pun diutus untuk menjemput ibu Manto agar bisa berkomunikasi dengan sang anak. Waktu berlalu, suasana pun masih sama seperti sebelumnya hingga ibu Manto beserta adiknya datang. "Anakku Manto, ya Allah, nak, kok jadi begini nak kamu? Sudah, jangan mengganggu orang nak. Ibu sudah ikhlas." Pak Mul pun lalu berjalan menghampiri ibu Manto dan menuntunnya untuk duduk di dekat Pardi. Entah, memang perasaan anak kepada orang tua bisa mengalahkan semua walaupun sudah berbeda dunia. Mungkin hanya raga yang terpisah, namun tidak dengan doa murni mereka. Wajah Pardi yang awalnya seperti mumi dan sepertinya seolah-olah tak mungkin diselamatkan lagi, tiba-tiba akhirnya perlahan kembali seperti semula. Wajah Pardi menoleh ke arah Bu Manto dan perlahan dirinya pun meneteskan air mata. Di saat itulah Pardi mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Manto juga menangis. "Bu, aku anakmu, Manto. Maaf, selama ini tidak bisa membahagiakanmu, Bu. Aku pamit." Tak lama kemudian Pardi pun siuman. Kulit dan tubuhnya kembali ke bentuk semula, matanya yang agak buram kemudian cerah kembali. Semua orang pun tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Pardi yang kini sudah kembali sadar heran dengan sosok yang berada di depannya. "Kenapa? Kok ramai orang di sini? Sampean siapa?" tanya Pardi kebingungan melihat rumahnya penuh dengan orang. Ibu Manto di sini pun tersenyum. "Ya sudah, tidak perlu bingung. Yang penting sekarang kamu sudah sehat selamat." Kejadian itu pun berlalu. Rima dan istri Pardi pun bahagia dengan keadaan Pardi yang mulai baik kembali. Warga saat itu pun juga sudah mulai sedikit tenang. Bu Dirjo dan Pak Dirjo pun juga sudah mulai tenang karena teror pocong tersebut sudah tidak ada lagi. Pagi itu, Pardi pun kembali berjualan dengan sepedanya, berjualan sayur keliling desa. Istrinya pun juga sudah membantunya untuk menata sayuran di tempat kayu yang berada di atas sepedanya. "Aku berangkat ya, Dek," ucap Pardi yang tangannya dicium oleh istrinya. Pardi pun dengan perasaan yang gembira mengayun sepedanya dan mensyukuri apa yang telah terjadi. Andai hal kemarin tidak terjadi, maka dirinya tidak akan pernah mengerti arti dari hidup yang sesungguhnya. Tanpa terasa, dirinya pun mengayuh sepeda sudah jauh. Kemudian kala itu terdengarlah suara ibu-ibu yang berteriak, "Pardi, Mas Pardi, sayur!" ucap ibu-ibu tersebut. Namun
Pardi tidak menyadari jika dirinya mengayuh sepeda di seberang jalan. Ya, Pardi pun mengayuh cepat, sepedanya berbelok untuk mendekati ibu-ibu calon pembeli tersebut. Namun naas, benturan keras kemudian terjadi. Brak! Sebuah suara yang membuat semua ibu-ibu tadi menjerit dan ada yang pingsan. Pardi tumbang bersimbah darah. Tubuhnya tak berdaya hingga tatapannya berakhir dalam gambaran yang ia lihat sebelum mengembuskan nafasnya. Sebuah ban besar menghampiri wajahnya dan hilang selamanya. Selesai. Ya, serem banget. Luar biasa, luar biasa. Ini kisah teror pocong ya. Dan ini request dari salah satu subscriber kita ya, yang meminta untuk dikisahkan tentang teror pocong. Jadi sudah kita berikan ya, nih kita coba cari, coba kita kulik, dan ada salah satu kisah yang ternyata memang seru sekali. Dan kisah ini ditulis oleh Mbak Siskanov. Luar biasa, Mbak Siskanov, arek Malang ya. Jadi semoga bisa menghibur semua teman-teman atau terutama para pecinta atau penikmat horor. Ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah barusan, terutama keisengan Pardi. Karena percaya atau tidak percaya, apabila ada jenazah yang sudah meninggal dalam kondisi kecelakaan atau berdarah ya, itu apabila ditaburkan air jeruk nipis, itu banyak yang percaya mitos bahwa arwahnya akan gentayangan karena perih ya. Jadi itu mitos, tapi untuk percaya atau tidak percaya kita kembalikan ke teman-teman. Tapi saya berharap jangan pernah lakukan itu. Jadi mau percaya mau nggak percaya, tapi jangan pernah lakukan itu. Jadi tidak sopan lah ya, lebih ke arah tidak sopan. Jadi memang banyak sekali kejadian-kejadian seperti tadi ini. Ya, semoga tidak terjadi kepada kita. Mungkin itu hikmah yang bisa diambil ya. Jadi nggak usah iseng lah ketika ada. Jadi kalau memang ada kecelakaan terutama di jalan raya dan mengakibatkan korban meninggal dunia, jadi mungkin teman-teman itu hanya perlu untuk menghubungi pihak yang berwajib secepatnya, lalu diberikan tanda di jenazahnya tersebut dan dipinggirkanlah jenazahnya, ditempatkan di tempat aman. Ya kalau memang ada darahnya yang banyak yang mungkin akan mengganggu penciuman, disiramkan atau ditaburkan saja dengan pasir ya untuk menutupnya. Jadi itu aja sih mungkin. Yang jelas karena banyak sekali orang-orang yang takut ya ketika ada korban meninggal dunia di jalan raya, itu banyak orang-orang yang takut untuk memindahkannya. Pindahkan saja nggak apa-apa, tapi sebelumnya diberikan tanda di mana korban tersebut berada. Jadi ketika nanti pihak kepolisian datang, pihak kepolisian bisa tahu di mana korban tersebut berada. Atau sekarang udah zaman canggih pakai foto tetap ditandain juga. Itu aja sih mungkin ya. Dari saya sedikit berbagi saja. Sedikit berbagi saja, bukan berarti menasihati. Dan mungkin buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang sekedar untuk bertegur sapa silakan, insya Allah kami akan balas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah ya, kisah pribadi ataupun kisah dari teman atau keluarga ataupun tetangga yang bertemakan misteri based on true story, kisah nyata, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, ditunggu saja, insya Allah kami akan bawakan satu persatu dari kisahnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.